bicara KUHP itu kan memang produk kolonial Belanda ya. Oh, iya. Bahkan penetapannya itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Kekuatan eksekutif dalam pembuatan perundang-undangan ini dengan DPR kira-kira ada nggak fungsi yang sebetul-betulnya menjadi fungsi DPR? Ya kan, sebagai legislator. Pada dasarnya penyusunan suatu regulasi atau undang-undang itu sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Tapi kemudian bagaimana pembentuk undang-undang, baik presiden maupun DPR, mampu mendelivery itu kepada masyarakat sehingga masyarakat paham apa ide dari penyusunan yang dilakukan. Nah, kemudian masyarakat juga harus mampu mencari informasi-informasi yang benar tentang suatu rancangan undang-undang sehingga kemudian masyarakat bisa memberikan masukan yang baik kepada pembentuk undang-undang. Ini kan kemarin kita udah mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, betul. Ya kan. Nah, mungkin Kak Afdal bisa cerita gimana proses perjalanannya. Apalagi ini kan antara KUHP kita yang lama dulu yang masih berbau kolonial, kemudian kita membuat KUHP yang betul-betul ingin menciptakan peraturan yang ciri khas Indonesia. Nah, itu gimana prosesnya dan apakah ada hambatan segala macam, mungkin Kak Afdal bisa ceritain. Baik, jadi kalau kita bicara KUHP itu kan memang produk kolonial Belanda ya. Oh, iya. Bahkan penetapannya itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Nah, kalau kita lihat sejarahnya itu sudah mulai diinisiasi oleh para akademisi itu di tahun 70-an malah. 70-an. Ya. Okay. Tapi baru masuk ke DPR-nya RUU dari pemerintahnya itu tahun 2012. Lama juga Bang ternyata ya. 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 Dan kemudian karena sesuatu dan lain hal, periode DPR 2009-2014 habis, maka pembahasannya tidak lanjut waktu itu. Nah, akhirnya Pak Presiden Jokowi pada bulan Juni 2015, kalau saya tidak salah, mengirimkan surat presiden untuk pembahasan RKUHP. Nah, dari bulan Juni 2015 itu kita maraton membahas RKUHP sehingga kemudian kita bisa selesaikan di tingkat 1 itu di bulan Agustus 2019. Jadi proses pembahasannya lebih kurang hampir 4 tahun. 4 tahunan kurang lebih. Kenapa lama? Karena memang substansi yang diatur itu luar biasa banyak. Lebih kurang 600-an pasal dengan jumlah DIM itu hampir 2.200 DIM. Daftar inventarisasi masalah. Mulai dari living law, pidana mati, terus kemudian substansi-substansi baru, muncul pidana kerja sosial, itu maraton kita membahasnya. Nah, ini bisa saya bilang salah satu RUU yang kemudian pembahasannya melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Oh, ini. Contoh, pidana mati, begitu banyak masyarakat yang RDPU ke Komisi 3 untuk menolak pidana mati, begitu juga banyak yang setuju pidana mati tetap ada dalam KUHP baru. Nah, akhirnya dengan keindonesiaan kita tadi, akhirnya pidana mati masuk dalam KUHP baru tapi tidak lagi menjadi pidana pokok. Dia menjadi pidana alternatif. Nah, ini proses pembahasan yang luar biasa ini. Nah, kalau ditanyakan dinamikanya, itu di bulan September 2019, Mas Rizky. Itu ketika kita akan bawa ke paripurna, kalau Mas Rizky ingat, tanggal 22 September 2019, itu demo besar-besaran. Benar. Saya bahkan di DPR itu sampai jam 12 malam baru bisa keluar DPR. Karena adanya misinformasi. Nah, masyarakat mendapatkan informasi yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Contoh, saya pernah di WA tuh sama teman-teman saya yang perempuan. Kok perempuan pulang malam dipidana? Padahal nggak ada tuh di dalam KUHP. Nah, kenapa kemudian saya melihat memang komunikasi publik pemerintah dan DPR pada saat itu sangat lemah. Jadi berita-berita soal hoax tentang KUHP itu jauh lebih banyak berseliweran dibandingkan informasi yang disampaikan pemerintah. Nah, akhirnya Pak Jokowi pada saat itu mengirimkan surat kepada DPR untuk menunda persetujuan di paripurna. Akhirnya harusnya selesai di September 2019, akhirnya ditunda. Barulah jadi undang-undang itu di bulan Januari 2023. 2023. Jadi 2019 itu Pak Jokowi meminta untuk ada sosialisasi dulu. Akhirnya pemerintah sosialisasi ke seluruh Indonesia sehingga mendapatkan pemahaman yang utuh. Baru kemudian pada Desember 2022 diparipurnakan dan jadi undang-undang di bulan Januari 2023 dan kemudian keberlakuannya itu 3 tahun setelah diundangkan. Jadi sebentar lagi nih, Mas Andi, di bulan Januari 2022. Januari udah diundangkan. Betul. Oke. Nah, jadi kan kalau kita merujuk ke situ kan kita kembali nih ke tujuan negara dalam pembentukan undang-undang kita kan itu antaranya adalah melindungi segala bangsa Indonesia dan juga mewujudkan kesejahteraan umum. Nah, jadi setiap kebijakan itu harus bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Nah, apa kemudian alasan mengapa partisipasi publik ini penting untuk
dilakukan. Nah, kalau kita tarik di awal, kita memang Indonesia ini negara yang sangat besar, Mas Andi. Dengan luas wilayah hampir 2 juta kilometer persegi dari Sabang sampai Merauke, dengan suku bahasa lebih dari 600 suku bahasa, dengan jumlah pulau lebih dari 17.000 pulau. Nah, para founding fathers kita, saya sebenarnya tidak sepakat dengan penyebutan founding fathers. Karena banyak sekali jasa perempuan di kemerdekaan kita. Jadi saya lebih sepakatnya menyebut founding leaders. Founding leaders daripada founding leaders, kemudian menyusun yang namanya tujuan negara yang tadi Mas Andi sebutkan, yang mana pada saat amandemen konstitusi 98 sampai 2002 itu sepakat untuk tidak diubah. Khusus untuk tujuan negara. Mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, ikut serta dalam ketertiban dunia. Nah, tujuan ini dibingkai oleh landasan yang filosofis Pancasila. Nah, karena tujuan itu adalah sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, maka pembentuk undang-undang, baik DPR maupun Presiden, harus memastikan semua regulasi yang disusun itu adalah sebesar-besarnya untuk tujuan kebaikan masyarakat. Maka penting partisipasi publik di dalamnya. Karena kita tidak mau regulasi hadir, tapi masyarakat nggak berkenan. Maka penting partisipasi publik yang bermakna dalam proses penyusunan maupun pembahasannya. Gitu. Cuman kan kalau kita lihat di Undang-Undang 2011 Undang-Undang 2012 itu kan sebetulnya udah ada itu kan. Betul. Pasal terkait dengan yang menyebutkan partisipasi masyarakat. Betul. Cuman kan jadi persoalan adalah yang pertama itu karena peraturan perundang-undangan kita tidak mewajibkan untuk partisipasi masyarakat. Yang kedua itu kemudian tidak adanya ketentuan yang jelas bagaimana mekanisme dan prosedur terkait dengan pelibatan masyarakat dalam peraturan undang. Itu kira-kira gimana? Nah, itu yang kemudian ini menjadi sentilan juga bagi pembentuk undang-undang menurut saya ketika masyarakat menguji Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Tentang uji formil yang mana kemudian masyarakat menganggap pelibatan masyarakat itu hanya sebatas formalitas. Nah, MK dalam putusannya, dalam pertimbangannya itu memberikan pemahaman kepada pembentuk undang-undang bahwa partisipasi publik yang bermakna itu sekurang-kurangnya memenuhi 3 hal. Right to be heard, right to be considered, right to be explained. Jadi tidak hanya right to be heard. Nah, mungkin selama ini pembentuk undang-undang dipikir hanya udah pendapatnya udah kita dengar kok. Padahal harusnya selain didengar juga harus dipertimbangkan pendapatnya, ada feedback. Dan ketika kemudian pembentuk undang-undang memilih alternatif lain, itu harus disampaikan kepada masyarakat kenapa memilih alternatif ini. Karena memang pembentuk undang-undang itu Mas Andi tidak bisa memuaskan semua pihak. Betul. Contoh, ketika kita bicara pidana mati, mungkin saya dengan Mas Andi punya pandangan yang berbeda. Tapi kemudian bagaimana pembentuk undang-undang bisa memberikan pemahaman itu kepada masyarakat kenapa memilih alternatif ini. Nah, itu yang menurut MK menjadi standar soal partisipasi publik yang bermakna itu. Oke, kita lanjut ini. Mungkin tadi sempat disinggung masalah putusan MK yang PUU 91. Betul. Ya. Jadi dari kemudian MK memberikan putusan terkait dengan meaningful participation. Jadi setelah Undang-Undang Cipta Kerja ini, undang-undang mana yang kemudian paling awal menerapkan prinsip yang diputuskan sama MK ini? Nah, harusnya setelah MK memutus itu jadi penyemangat bagi pembentuk undang-undang untuk lebih memaksimalkan partisipasi publik yang bermakna itu. Maka kemudian pembentuk undang-undang merevisi undang-undang tentang pembentukan perundang-undangan, juga selain memasukkan klausul omnibus law, cipta kerja tentang metode omnibus, tapi juga kemudian bagaimana memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap RUU yang sedang dibahas. Maka kemudian kalau Mas Andi lihat DPR dengan webnya, situsnya itu bisa mengakses RUU, cukup update. Begitupun dengan Kementerian Hukum dan HAM dulu, sekarang sudah jadi Kementerian Hukum. Nah, di JNPP-nya itu selalu update. Bahkan RUU-nya, bagaimana penyusunannya di BPHN, naskah akademiknya itu publik bisa akses. Itu salah satu bukti bahwa kemudian partisipasi publik yang bermakna itu menjadi concern. Oke. Cuman kan di undang-undang kita itu kan nggak ada nih masa waktu, tenggang waktu terkait dengan berapa lama sih peraturan terus dibuat. Betul. Ya kan? Betul. Nah, terus kita coba flashback beberapa peraturan itu kan dibuat dengan speedy trial. Nah, kemudian kira-kira kalau misalkan diatur nggak ada nih terkait dengan tenggang waktu berapa lama kita beraturan. Berarti DPR dalam hal ini juga merasa bahwa berarti kita boleh-boleh aja dong kita buat peraturan yang secepat-cepatnya dan sesingkat-singkatnya. Betul. Terus kemudian di mana ini kita bisa menyelipkan partisipasi masyarakat di situ. Betul. Makanya jadi kewajibannya itu ada di pembentuk undang-undang sebenarnya.
bagaimana kemudian membuka akses luas-luasnya kepada masyarakat, apakah bentuknya FGD, apa bentuknya RDPU, rapat dengar pendapat umum, masyarakat dihadirkan untuk memberikan masukan terhadap satu RUU. Soal masa waktu pembahasan itu sebenarnya di undang-undang atau di tata tertib DPR nomor 2 tahun 2020 tentang pembentukan undang-undang itu ada batas waktu sebenarnya, yaitu 60 hari. Tapi kemudian ketika melebihi itu harus si penyusun undang-undang atau si pembahas, misalnya di Komisi 1 harus memberikan penjelasan kepada BAMUS atau Badan Musyawarah kenapa RU ini lebih dari waktu yang ditentukan. Biasanya itu substansinya cukup rumit dan pembahasannya. Tapi memang harus ada standar sih sebenarnya. Benar. Karena ada yang 2 minggu. Ada 2 bulan, tahun. Bahkan kalau saya kan kebetulan pengajar mata kuliah teori dan praktik perundang-undangan juga. Akhirnya ketika pertanyaan itu disampaikan oleh mahasiswa, saya hanya bisa jawab tergantung political will presiden. Jadi kalau presiden minta ini harus cepat selesai, biasanya DPR ngikut untuk cepat. Tapi kalau tidak ada arahan, DPR selalu elaborasi, bertanya lagi substansi ini seperti apa. Nah, oke, ini menarik nih. Kak Afdal nyinggung masalah presiden. Ya kan, sistem kita ini kan presidensial kan. Betul. Presidensial. Yang seharusnya kalau kita merujuk ke pendapatnya Prof. Jimbli misalkan, Prof. Jimbli kan mengatakan bahwa antara DPD dengan DPR itu punya kewenangan yang berbeda terkait dengan membuat peraturan. Yang seharusnya mungkin DPD punya kewenangan yang setara, ada proses check and balance antara DPR dengan DPD di dalam peraturan, di dalam pembentukan peraturan, tapi ini kayak kayak jomplang kewenangannya, ya kan? Nah, menurut Kak Afdal kira-kira penting nggak ini DPD untuk diberikan kewenangan juga untuk membuat peraturan perundang-undangan? Nah, ada yang menarik di Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, itu awalnya prolegnas itu hanya disusun oleh DPR dan Presiden. Nah, kemudian itu diuji ke MK. MK menyatakan pasal itu bertentangan dengan konstitusi selama DPD tidak dilibatkan. Nah, akhirnya dalam penyusunan prolegnas itu DPD dilibatkan. Tapi hanya untuk pembahasan, yang kepentingan daerah dan lain sebagainya, ada syaratnya itu. Nah, harusnya memang pelibatan DPD menjadi lebih dimaksimalkan karena memang ada partisipasi juga di situ dengan melibatkan DPD. Nah, ini yang kemudian mungkin lewat amandemen konstitusi nanti atau di undang-undang diberikan ruang yang lebih banyak bagi DPD, tidak hanya pada saat pembahasan. Jadi DPD itu hanya diberi ruang pada saat pembahasan, sampai tapi tingkat 1 udah DPR dan pemerintah. Di paripurna juga hanya DPR dan pemerintah. Bahkan masukan yang disampaikan DPD itu hanya semacam rekomendasi. Ketika pihak pembentuk undang-undang baik presiden maupun DPR merasa itu tidak penting untuk dimasukkan, ya kadang-kadang tidak diterima atau kemudian berpikir lain soal substansi pasal itu. Dan tadi ini kembali ke masalah presiden. Jadi kan di negara kita yang sistem presidensialisme, presiden ini seakan-akan punya kewenangan yang superpower, termasuk dalam perundangan, ya kan? Ketika misalkan undang-undang itu ketika presiden mengikuti proses pembahasan sampai dengan penetapan, ini kan semua pemerintah ini punya ruang di sana. Bahkan ketika misalkan pemerintah tidak sepakat, pemerintah bisa untuk tidak menandatangani. Betul. Ya kan? Nah, kira-kira menurut Kak Afdal nih, kekuatan eksekutif di dalam pembuatan perundang-undangan ini dengan DPR, kira-kira ada nggak fungsi yang sebetul-betulnya menjadi fungsi DPR? Ya kan, sebagai legislator. Ya, kalau kita lihat sebelum amandemen itu kewenangan presiden jauh lebih kuat dibanding setelah amandemen. Kalau sebelum amandemen itu hanya presiden yang punya kewenangan untuk mengusul RUU inisiatif. Jadi semua RUU inisiatif itu ada di tangan presiden, DPR hanya sebagai pembahas. Tapi pasca amandemen itu DPR punya hak untuk menjadikan RUU suatu inisiatif DPR. Itu harusnya sudah pergeseran pasca amandemen konstitusi. Tapi memang karena kita sistem presidensial, yaitu tadi seperti yang Mas Andi bilang, ketika presiden nggak setuju, dia bisa balik kanan, RUU tidak bisa dilanjutkan. Nah, itu yang kemudian harus jadi concern bersama. Ketika dua belah pihak udah setuju untuk membahas, ya itu harus diselesaikan. Bagaimanapun caranya. Jangan sampai kemudian presiden punya kepentingan yang bagi DPR dianggap tidak pas, terus kemudian
putar balik dan kemudian tidak melanjutkan. Nah ini harus jadi concern bersama juga terkait proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang berimbang antara kekuasaan legislatif dan eksekutif. Bahkan harusnya kan kalau kita lihat trias politika itu kekuasaan pembentukan undang-undang itu harusnya di legislatif. Di DPR aja, pemerintah nggak usah urusin itu, biar aja. Betul. Ya kan harus begitu. Betul. Jadi selama melibatkan masyarakat di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan ini menurut pengalaman Kak Afdal ya, pemerintah ketika misalkan punya inisiatif untuk dibuatkan suatu peraturan, apakah DPR ini dalam prosesnya agak malas-malasan gitu atau gimana, atau juga proaktif dengan pemerintah? Ya, menarik sebenarnya melihat dinamika proses penyusunan undang-undang, lihat bagaimana kekuatan eksekutifnya. Iya benar. Kalau eksekutifnya terlalu kuat, biasanya DPR itu hanya sebagai dalam tanda kutip cap stempel. Nah, cuman kan ini teman-teman bisa lihat bagaimana praktiknya. Tapi harusnya DPR itu hadir sebagai yaitu tadi check and balances itu. Presiden punya ide apa, DPR bisa men-challenge karena DPR adalah perwakilan dari masyarakat. Tentunya kemudian aspirasi tentang pelibatan partisipasi publik yang bermakna itu harusnya lebih kuat di parlemen karena dia perwakilan dari masyarakat. Nah, terkadang kalau saya lihat ya praktik yang terjadi ketika RUU-nya itu tidak ada kepentingan dalam tanda kutip oleh eksekutif, itu biasanya pemenuhan partisipasi publiknya sangat bermakna. Contoh KUHP. Oke, benar. KUHP itu kan memang itu produk hukum nasional yang menjadi konstitusi pidananya Indonesia dan memang tidak ada kepentingan apapun pemerintah di situ. Beda dengan RUU yang sifatnya ekonomi, yang kemudian bagaimana kemudian peran eksekutif dan lain sebagainya. Nah, KUHP makanya saya sampaikan tadi, proses pembahasannya itu bisa sampai 4 tahun karena banyak sekali masukan-masukan masyarakat yang diterima oleh pembentuk undang-undang. Jadi kalau saya melihat ketika RUU-nya itu tidak ada kepentingan dalam tanda kutip kepentingan politik, itu biasanya penyusunannya itu lebih cepat. Bukan lebih cepat. Pelibatan partisipasi publik bermaknanya itu kurang. Banyak. Karena nggak ada kepentingan politik di dalamnya. Tapi kalau sudah ada keinginan, politik, itu pasti biasanya pelibatan masyarakatnya yang setuju dengan idenya. Nah itu biasanya prosesnya seperti itu. Akhirnya jauh lebih cepat. Ya kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja. Ada banyak pasal, 70 lebih undang-undang disatukan. Itu hanya dari bulan April sampai Oktober. Ya tidak sampai 1 tahun. Makanya kemudian kan memang dari sisi formil dan kemudian beberapa rumusannya diuji ke Mahkamah Konstitusi. Oke. Nah ini terkait isu omnibus undang Cipta pemilu, undang pemilu. Undang pemilu. Karena ada isunya nih kan. Ada undang pemilu itu gimana sejauh ini? Apa itu kalau setahu saya omnibus undang pemilu ini kan dari DPR kalau nggak salah ya, atau kita DPR kan. Betul. Nah itu kira-kira gimana? Nah itu Komisi 2 sedang RDPU. Beberapa lembaga saya lihat ada beberapa lembaga yang concern di bidang pemilu itu dihadirkan. Tapi kita hanya berharap bahwa paket undang-undang pemilu ini menghasilkan parlemen yang lebih baik ke depannya. Terus kemudian partai politik yang lebih meritokrasi dan lain sebagainya. Nah, ini kita tidak tahu. Ada banyak pihak yang menginginkan omnibus, tapi kemudian ada banyak pihak juga yang mengalir saja undang-undang pemilu tidak perlu dengan metode omnibus. Walaupun kemudian persepsi atau kemudian definisi soal omnibus itu bisa dilekatkan kepada undang-undang pemilu karena omnibus itu kan adalah menyatukan beberapa peraturan perundang-undang atau beberapa undang-undang yang kemudian sama cakupannya. Nah itu kan jauh lebih relevan. Kalau undang-undang Cipta Kerja kan orang bingung. Hampir semua ada semua lini, ada soal kelautan, ada soal perizinan. Itu kan yang akhirnya. Nah justru harusnya omnibus itu adalah untuk undang-undang yang kurang lebih sama, akhirnya masuk ke dalam satu format yang omnibus tentang pemilu misalnya, atau omnibus tentang kesehatan. Itu kan relate, hanya soal kesehatan, jadi orang nggak bingung, oh ini omnibus soal kesehatan atau soal keuangan. Kalau yang Cipta Kerja kan ada seperti tadi, ada soal kelautan, lingkungan hidup izin dan lain sebagainya. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana soal peluang omnibus di paket undang pemilu, ya bisa saja, karena banyak hal yang bisa disatukan. Contoh soal pemilu legislatif, soal bagaimana pemilihan DPRD, terus kemudian pemilihan gubernur, wali kota, bupati, ya bisa digabungkan di dalam satu paket RUU. Iya. Oke. Kita lanjut nih. Setelah kalau kita coba untuk breakdown ke dalam tataran
pemerintahan lokal. Jadi ternyata kan persoalan partisipasi masyarakat ini nggak hanya ada di tataran pusat, dalam hal ini DPR, tapi juga dalam tataran pemerintah kabupaten kota atau provinsi juga sama persoalannya, dan bahkan lebih jauh bermasalah terkait dengan persoalan partisipasi masyarakat, ya kan, karena pertama karena emang nggak ada aturan yang jelas. Kalau misalkan kita lihat ada 3 problematik yang kemudian yang terjadi di tataran pembentukan peraturan perundangan yang ada di daerah. Yang pertama itu karena faktor yuridis, yang kemudian itu faktor birokrasi, yang ketiga adalah faktor masyarakat. Nah kalau yuridis ini karena menurut mereka ini peraturan ini nggak baik sama kita, nggak usahlah kita ikut-ikut. Yang kedua faktor birokrasi, yang menganggap bahwa birokrasi ini belum memberikan ruang publik yang luas kepada masyarakat yang ada di daerah untuk terlibat di dalam pembuatan peraturan, di dalam pembentukan peraturan yang ada di daerah. Yang ketiga ini persoalan masyarakat kita, karena faktor itu, faktor yuridis tadi dan faktor birokrasi itu, sehingga menciptakan masyarakat kita yang di daerah ini apatis. Nah ini kira-kira solusinya kayak gimana nih Kak? Nah saya melihat sekarang Kementerian Hukum ya, sudah tidak Kementerian Hukum dan HAM, itu kan sekarang punya divisi peraturan perundang-undangan. Iya. Dan itu sudah ada di seluruh wilayah di Indonesia. Dan saya lihat berbagai inovasi yang mereka lakukan, harmonisasi raperda itu sekarang giat dilakukan oleh Kementerian Hukum. Nah kalau kita lihat dulu itu sifatnya itu lebih kepada opsional. Jadi Kanwil Hukum dan HAM dipakai boleh, enggak juga nggak apa-apa. Nah ini kan penting sekarang soal harmonisasi nih Mas Andi. Kan banyak juga kadang pemerintah daerah ada yang saking niatnya banyak, muncul banyak perda. Tapi ternyata kemudian banyak yang dievaluasi oleh Kemendagri karena tidak sesuai dengan undang-undang dan lain sebagainya. Nah ini sekarang saya melihat ada sesuatu yang luar biasa dari Ditjen PP, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, yang mana kemudian di wilayah-wilayah itu ada sosialisasi soal harmonisasi. Jadi baik raperdanya dari DPRD kabupaten kota atau DPRD provinsi, atau raperdanya dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota, itu harmonisasinya harus dilakukan di Kementerian Hukum, yaitu divisi peraturan perundang-undangan di kanwil-kanwil setiap wilayah. Sehingga kemudian kanwil-kanwil dalam harmonisasi juga bisa melibatkan masyarakat dalam proses harmonisasi, dan kemudian kanwil juga bisa memberikan informasi kepada pemerintah daerah untuk bagaimana pelibatan masyarakat itu menjadi penting dalam penyusunan ataupun pembahasan raperda yang dilakukan oleh daerah-daerah. Sehingga kemudian yang Mas Andi sampaikan tadi soal birokrasi, soal yuridis itu bisa terselesaikan, dan akhirnya kemudian soal masyarakat menjadi tidak apatis lagi, karena mereka tahu bahwa ini wilayah saya dan saya harus berpartisipasi aktif untuk memberikan masukan sehingga regulasi di daerah itu bisa maksimal untuk kesejahteraan masyarakat di daerah itu. Oke. Ini terakhir nih Kakak Afdal ini kan selaku tenaga ahli Komisi 3. Siap. Jadi kan mungkin politikalnya dapat nih antara DPR mungkin dan pemerintah mungkin untuk melibatkan masyarakat mungkin udah mulai terbuka, udah mulai open. Cuma jadi persoalan sekarang adalah masyarakat kita seakan-akan diasuh dengan sistem yang lu nggak usah ikut-ikut lah, ya kan, biar aja kita. Kemudian yang kedua adalah tingkat pendidikan masyarakat kita yang rata-rata masih rendah. Ya kan, mungkin kalau kayak di Jakarta mungkin iya, tapi jauh di timur sana misalkan mereka paham apa dan undang-undang, mereka lebih sibuk untuk memikirkan apa yang akan dia makan besok daripada memikirkan peraturan apa yang dibentuk. Nah, seberapa penting partisipasi masyarakat untuk melegitimate, ya kan, atau berpengaruh terkait dengan peraturan yang baik atau tidak baik, atau peraturan yang demokratis atau tidak demokratis. Ini kan sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, kira-kira itu. Nah, memang kemudian masyarakat kita di daerah kan lebih banyak apatis karena mikirin besok saya makan apa. Makanya penguatan civil society itu menjadi penting. Contoh LBH-GP Ansor. Dalam RUU atau regulasi yang soal hukum, itu LBH-GP Ansor bisa aktif untuk memberikan advokasi. Contoh misalnya kita sekarang mau RUU KUHP. Kan KUHP benar selesai, pidana material udah selesai nih, sekarang, nah di situ ada soal hak tersangka, soal bagaimana perlindungan korban. Jadi masyarakat itu bisa ambil bagian melalui pelibatan civil society. Jadi lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang punya concern, misalnya kalau kita bicara soal pemilu ada Perludem,
Kalau soal KUHAP hukum acara, teman-teman advokat juga bisa memberikan advokasi. Jadi kemudian masyarakat yang tadinya apatis dengan kehadiran lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau civil society ini akhirnya bisa ada hak kita loh yang sedang dibahas dan kita harus memberikan masukan lewat bisa jadi lembaga swadaya ini atau kemudian secara personal memberikan masukan secara langsung kepada pembentuk undang-undang. Nah, kemudian dengan penguatan dalam tanda kutip tanda positif dari civil society ini bisa jadi sebagai bahan penyeimbang atau sebagai bahan masukan yang konstruktif bagi pembentuk undang-undang. Kita kan tidak ingin yang tadi Mas Andi sampaikan. Ya udah lu nggak usah urusin biar kita aja. Jangan sampai kemudian ada statement seperti itu karena kita berharap undang-undang yang nanti ketika disahkan itu kan akhirnya melibatkan seluruh masyarakat. Kecuali kalau seandainya undang-undang disahkan yang berlaku hanya untuk orang yang membuat, tidak, tapi untuk semua masyarakat. Makanya penting yang saya sampaikan tadi, pelibatan partisipasi publik bermakna itu. Dan putusan MK ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kemudian menjadi acuan bagi pembentuk undang-undang. Mungkin operasionalisasinya yang kemudian harus dijelaskan secara baik. Right to be heard itu seperti apa nantinya, terus right to be explained itu seperti apa, right to be considered itu seperti apa, sehingga kemudian jadi gambaran ketika menyusun suatu regulasi atau undang-undang bisa teroptimalkan partisipasi publik itu. Oke. Yang paling terakhir nih dan mau disampaikan kepada halayak publik, ini kan salah satu persoalan kita di dalam pembentukan peraturan itu kan kadang pesan atau substansi yang kemudian diniatkan oleh pemerintah kita itu nggak sampai ke bawah dengan baik. Nah, mungkin bisa sampaikan kepada kepada halayak banyak. Ini kan kita di podcast Ansor nih, Kak Afdal kan bisa sampaikan sekaligus ajang sosialisasi pentingnya masyarakat untuk benar-benar jangan sampai terjadi misinformasi atau disinformasi terkait dengan peraturan yang kemudian akan dibuat oleh pemerintah kita hari ini. Mungkin bisa. Baik, yang bisa saya sampaikan bahwa pada dasarnya penyusunan suatu regulasi atau undang-undang itu sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Tapi kemudian bagaimana pembentuk undang-undang, baik presiden maupun DPR, mampu mendelivery itu kepada masyarakat sehingga masyarakat paham apa ide dari penyusunan yang dilakukan. Nah, kemudian masyarakat juga harus mampu mencari informasi-informasi yang benar tentang suatu rancangan undang-undang sehingga kemudian masyarakat bisa memberikan masukan yang baik kepada pembentuk undang-undang. Dan lagi-lagi saya sampaikan bahwa pembentuk undang-undang harus mampu untuk memahami right to be heard tadi, right to be considered tadi, right to be explained tadi, sehingga masyarakat kemudian ketika masukannya tidak dimasukkan dalam substansi pasal, tapi mereka diberikan pemahaman kenapa kemudian pembentuk undang-undang memilih alternatif lain, sehingga kemudian ide baik dari pemerintah, ide baik dari DPR, masyarakat bisa memahami dengan baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Kakak Afdal selaku tenaga ahli Komisi 3. Terima kasih atas waktunya. Semoga semoga niat baik kita ke depan bisa tersalurkan dengan baik. Terima kasih. Amin. Siap.